Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Ramdanisa, NIM 1190162000014 dari Pendidikan Kimia 5A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini saya akan melakukan kunjungan virtual ke sebuah industri untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kimia industri dengan dosen pengampu Dr. Haja Siti Suryaningsih. Oke, teman-teman pasti udah tahu nih sekarang aku lagi di mana? Yaps, di PT Indofood Sukses Makmur Tbk Noodles. Nah, industri ini terletak di daerah Sukadana Cibitung, Bekasi. Nah, teman-teman, PT Indofood ini salah satu cabang dari Indofood yang memproduksi mie instan Indomie loh. Oke, langsung saja yuk kita lihat keliling-keliling melihat pabrik Indomie ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pabriknya, yuk kita lihat aturan-aturan yang berlaku selama kunjungan berlangsung. Seperti tidak boleh membawa handphone, aksesoris, tas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok, dan tidak membawa makanan serta minuman. Nah, sebaiknya barang-barang tersebut dititipkan di lobi teman-teman. Oke, sebelum kita ke area produksi, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Jangan lupa menggunakan hairnet, masker, dan hand sanitizer. Lakukan body check dan telah melakukan air shower untuk menjaga kehigienisan produksi. Oke, yuk kita langsung saja masuk ke area produksinya. Oke teman-teman, pertama-tama kita lihat yuk bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan Indomie, yaitu bahan utamanya adalah tepung terigu. Nah, bahan utama ini diperoleh dari supplier PT Bogasari Flour Mills Jakarta. Bahan tambahan lainnya yaitu seperti tepung tapioka, air, putih telur, lecithin, dan minyak goreng, di mana minyak yang digunakan sebagai media penggorengan bahan ini berasal dari supplier PT Salim Ivonas Pratama Jakarta. Nah, bahan tambahan lainnya ada garam, gula, penguat rasa, bawang putih bubuk, bawang merah, ekstrak ragi, dan perasa, di mana bumbu-bumbu ini dipasok dari supplier PT FID atau Food Ingredient atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bumbu. Oke teman-teman, selanjutnya yuk kita lihat proses produksinya. Nah, proses pembuatan Indomie ini diawali dengan penuangan dalam skrew. Pengayakan atau skrew bahan seperti tepung terigu dan tepung tapioka diayak menggunakan ayakan 20 mes sebelum dilakukan proses mixing. Nah, lama proses untuk mengayak ini yaitu sekitar 11 sampai 15 menit. Proses selanjutnya yaitu mixing. Nah, proses pengadukan bahan dasar seperti tepung terigu dan bahan penunjang seperti tepung tapioka dan air alkali. Nah, untuk memperoleh adonan yang homogen dan cukup kadar airnya. Proses selanjutnya yaitu roll sheeting dan slitting, di mana proses roll sheeting yaitu proses membentukkan adonan menjadi lembaran-lembaran mie melalui beberapa roll sheet sampai tercapai ketebalan yang standar. Sedangkan proses slitting adalah proses pembentukan lembaran mie menjadi untayan-untayan mie yang bergelombang. Proses selanjutnya yaitu steaming, proses pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dengan menggunakan steam atau uap air panas. Nah, tujuan dari proses ini untuk memasak mie dengan sifat fisik tetap. Proses ini menggunakan suhu sekitar 90 sampai 100 derajat Celcius dengan waktu 70 sampai 73 detik. Proses selanjutnya yaitu cutting atau floating. Floating adalah pemotongan untayan mie bergelombang dengan ukuran tertentu yang sesuai dengan standar. Sedangkan folding, proses pelipatan mie menjadi dua bagian yang sama panjang. Proses selanjutnya yaitu frying, di mana proses penggorengan untuk mengurangi kadar air bahan dan kematangan pati tergelatinisasi. Nah, tujuan proses ini agar mie menjadi matang, kaku, dan awet. Proses ini menggunakan suhu sekitar 100 sampai 150 derajat Celcius dengan waktu 70 sampai 77 detik. Proses selanjutnya yaitu cooling, di mana proses ini dilakukan selama 318 sampai 322 detik. Nah, pada proses ini terjadi pengeringan minyak dan terserap dan menempel pada mie sehingga mie menjadi keras dan kering serta keawetan mie akan terjaga. Nah, proses terakhir yaitu packing. Pada proses ini, mie, saus, minyak bumbu, dan bawang goreng dikemas menjadi satu. Pada kemasan atau etiket akan tercetak kode produksi dan tertutup serta terpotong oleh end sealer. Selanjutnya akan dipak ke dalam kardus sebanyak 40 pieces
dan Indomie siap akan didistribusikan. Oke teman-teman, selain kita melihat proses produksinya, yuk kita lihat penerapan K3 atau Kesehatan Keselamatan Kerja di PT Indofood Sukses Makmur ini. Ternyata pada PT ini sudah tersedia rambu-rambu bahaya di sekitar area produksinya. Selain itu, PT ini juga menerapkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja yang dibuktikan dengan adanya sertifikat SMK 3, sertifikat OHAS 18001, sertifikat ISO 14001, sertifikat ISO 22000, sertifikat SNI, dan adanya sertifikat halal. Oke, selain itu, yuk kita lihat manajemen risiko yang dapat terjadi di PT Indofood Sukses Makmur ini. Pertama, yaitu identifikasi bahaya. Terdapat beberapa bahaya yang dapat terjadi selama proses produksi. Di antaranya ditinjau dari segi fisik, kimia, biologi, dan psikologi pekerja. Yang kedua, yaitu analisis risiko. Misalnya, risiko yang dapat terjadi pada proses frying. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Ketiga, yaitu penilaian risiko. Nah, pada PT Indofood Sukses Makmur ini, total event yang berada di zona hijau atau nilai risiko terendah pada tiap event ada sebanyak 14 event. Zona kuning atau nilai risiko sedang ada sebanyak 70 event. Lalu pada zona orange atau nilai risiko tinggi ada sebanyak 24 event. Dan terakhir, pada zona merah atau nilai risiko ekstrim ada sebanyak 1 event. Nah, yang keempat yaitu pengendalian risiko. Berikut pengendalian risiko yang dapat dilakukan. Oke, teman-teman, selanjutnya yuk kita lihat penanganan limbah yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur ini. Nah, terdapat beberapa jenis limbah teman-teman, misalnya seperti limbah padat, limbah uap, dan limbah cair. Nah, yang pertama yaitu ada limbah padat. Misalnya seperti scrap mie hancur halus atau scrap mie hancur patah. Nah, jika dalam masih keadaan bersih akan dijadikan sebagai serbuk koya. Selanjutnya ada scrap sak terigu dan tapioka, di mana scrap ini akan diikat dengan jumlah 9 sak per ikatnya dan dimasukkan ke dalam kantong untuk disimpan di dalam gedung. Selanjutnya ada scrap karton bekas bumbu dan minyak bumbu, di mana scrap ini akan diikat dengan jumlah 25 lembar per ikatnya dan disimpan pada gudang scrap, kemudian akan dijual. Nah, mie yang tidak masuk dalam standar produk dipisahkan dan ditempatkan pada plastik. Oke teman-teman, sedangkan limbah cair dapat berupa sisa steaming, air dari pencucian alat, air dari kantin ataupun dari laboratorium, air dari kamar mandi ataupun toilet. Nah, berikut tata cara pengolahannya. Oke teman-teman, selain kita lihat penanganan limbahnya, yuk kita lihat penyimpanan bahan baku di gudang PT Indofood Sukses Makmur ini. Nah, gudang penyimpanan bahan diperhatikan kebersihannya mengingat sifat bahan yang higroskopis. Nah, penyimpanan atau penempatan bahan ini dikelompokkan sesuai dengan tingkatan kualitasnya agar memudahkan dalam pengambilan yang akan digunakan untuk proses produksi. Seperti contohnya tepung terigu akan disimpan dalam gudang penyimpanan dalam keadaan bersih, tidak bocor, permukaan rata, tidak licin, dan bebas dari serangan tikus. Selanjutnya untuk bumbu atau minyak bumbu akan diletakkan di atas palet, tumpukan bahan tidak menempel dengan dinding. Selanjutnya untuk ingredient, kemasan ingredient ini akan disusun di atas palet. Selanjutnya untuk minyak goreng akan dilakukan dalam tangki tertutup, rapat, dan juga bersih, di mana pipa penyalur minyak goreng ini dipastikan tidak bocor. Oke teman-teman, gimana nih kunjungan virtual kali ini? Seru banget kan? Mulai dari pengenalan bahan, proses produksi, manajemen K3, penanganan limbah, serta penyimpanan gudangnya. Oke teman-teman, cukup sekian kunjungan virtual ke PT Indofood Sukses Makmur ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.